Firman Tuhan. Kalau saya punya Alkitab yang saya akan baca ini Alkitab terjemahan baru edisi 2. Kalau Bapak Ibu punya terjemahan dari terjemahan baru bukan edisi 2, bukan berarti berbeda ya. Tetapi kalau saya baca ini lebih memberi penjelasan ya. Karena itu butuh konsentrasi. Saya akan membacakan firman Tuhan ini. Mari berkonsentrasi. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13 hingga ayat 20 berkata, sukacita atas jemaat. Karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu saudara-saudara telah mengikuti teladan jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu, sama seperti yang mereka derita dari orang-orang Yahudi yang membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi, karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Tetapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan kerinduan yang besar telah berusaha untuk menemui kamu muka dengan muka. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu, aku Paulus, malahan lebih dari sekali. Tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapa pengharapan kami atau sukacita kami atau bahkan kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu, sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Ya, berbahagialah kita semua yang senantiasa hidup mendengar dan juga melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah perjuangan kita. Ibu, bapak, adik-adik, ya, saudara-saudara, ada peka, ada dadong, ya, kakek, nenek, ya. Nah, itulah rumah tangga. Dalam ibadah ini perdana saya hadir di kolom 6 ini karena lalu saya sudah dijadwalkan, atau siapa jadwal di sini pendeta yang lalu, karena kalau ada kosong saya yang isi gitu. Jadi tidak masalah, karena kalau jadwal yang ada saya memang kosong ini. Tapi saya percaya bahwa kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik, Kak Dadong saat ini wujud bagaimana dalam kehidupan ini kita menjadi orang yang cerdas, ya. Orang yang cerdas itu berarti ketika dalam kehidupan ini datang bersekutu bersama-sama dalam kecerdasan iman, ya. Dan saya yakin kolom 6 di sini cerdas, ya. Sehingga dengan kecerdasan yang ada, ya, kecuali sakit, ya, tidak bisa hadir, ya. Ada yang sakit di sini kalau dalam pokok doa di sini?
Ya kalau sakit, ya nak ngalih sakit konyo dot pancak seger terus supaya sehat terus ya. Pada kesempatan yang baik ini tadi saya sudah katakan kita semua yang ada pasti memiliki kecerdasan ya. Dengan kecerdasan intelektual yang ada pasti juga ya. Apalagi di sini petani yang sangat cerdas ya. Dalam minggu yang berjalan ini beberapa waktu dan sudah berjalan ini ada yang sudah panen ya. Karena kalau sebagai petani tidak cerdas ya, sehingga kalau mana poin sudah. Tapi kalau kita memiliki kecerdasan baik itu secara intelektual juga kecerdasan secara emosional, yang pasti dalam kecerdasan iman ya, puji Tuhan ya, panen ini gimana kira-kira hasilnya? Munyuknya ya, munyuk jawab lah ya, munyuk hasilnya nih. Nah, belum ada yang panen di sini, diprediksi lah seperti itu kan. Biasanya ya nak orang liu belok aneh sing misi memang kan ada beloknya misi sehingga belok nak mulai sing misi toh. Tapi ada belok aneh, tetapi ada yang pasti Tuhan berikan ya, seperti yang boleh nanti dipanen ke depan ini dengan senantiasa memiliki apa yang disebut dengan kecerdasan iman ya, kecerdasan spiritual, dan juga kecerdasan yang pasti dibutuhkan dalam kegiatan bertani. Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik, keluarga yang saya kasih dalam kasih Tuhan, satu kebahagiaan dan juga sukacita yang dirasakan oleh Rasul Paulus ketika dia dalam hidup ini punya dampak ya, dan di dalamnya ia berhasil memberitakan kabar baik, evangelion. Nah, itu saya pun akan merasa apabila dalam kehidupan ini kurun waktu 29 tahun 6 bulan ya, itu masa pekerja pelayanan, sudah dari kota, dari desa, nah sampai pada saat ini ketika saya melihat, memperhatikan jemaat di mana pernah saya melayani itu berhasil, saya sangat bangga itu ya. Bangga saya apa? Puji syukur saya aturkan kepada Tuhan, karena Tuhan selalu menyatakan bagaimana kasihnya, kemurahannya dalam kehidupan, di mana saya dipakai oleh Tuhan menyampaikan kabar baik ya, evangelium, sampai saat ini, detik ini di kolom 6 ya. Saya percaya belajar dari firman Tuhan ini, ketika Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Tesalonika, berita Injil yang ada ini tidak hanya sekedar didengar ya, saya berharap pada malam hari ini juga tidak hanya sekedar mendengar berita kabar baik ini, tetapi di dalamnya kita akan bisa berakar, bukan berakar cara punya ya, ini hanya gambaran ya. Ketika dasar kita kuat, angin sekalipun yang begitu dahsyat, baratnya sih kita nak paling orang barat tuh anginnya itu tidak akan mudah roboh ya, tidak akan tergoncangkan, bahkan ya pasti bisa menghasilkan apa yang disebut dengan buah ya. Seperti apa yang diungkapkan dari bagian firman Tuhan di ayat 13 sampai pada ayat 14.
Karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Nah, itu. Jadi tidak hanya sekedar kata saja, tetapi itu merupakan satu kata dan perbuatan yang nyatu dalam kehidupan ini, ya. Kalau kata dan perbuatan kita itu nyatu dalam kehidupan, yang tentu dalam hidup ini sebagai orang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan, itulah sebagai satu khotbah hidup dalam hidup ini, ya. Khotbah tidak hanya lewat kata-kata saja, tetapi lewat apa? Sikap, perilaku dalam kehidupan setiap hari, ya. Ya nada tini ne deman mapuean. Nu ada deman mapuean ini. Suwun mapuean tu nak iragel di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Ya, puji Tuhan, tidak ada, ya. Ada yang masih memendam amarah, ya, sampai padahal Tuhan sudah katakan jangan pendam amarahmu sampai matahari terbenam, ya. Sudah berapa kali matahari terbenam, tapi dia masih saja marah-marah, ya kan? Dia pendam amarahnya. Itulah yang bisa menimbulkan apa? Siapa orang kesehatan di sini ada? Ada yang karena pikirannya memendam terus amarah, ya bisa bikin apa? Darting, ya kan? Darah tinggi, hipertensi dan seterusnya. Karena itu dalam kehidupan ini sebagai orang-orang yang percaya, kita hendaknya hidup dalam kehidupan kita seperti apa yang digambarkan dalam bagian firman Tuhan tadi, supaya kata dan perbuatan kita itu nyatu, ya. Itulah khotbah kita dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dikatakan itu menjadi buah sebagai hasil dari sesuatu yang pasti kita tanam, itulah yang melahirkan sukacita. Nah, ini juga yang menjadi satu spirit, ya, semangat dan juga motivasi, satu dorongan bagi kita di dalam menjalani hidup dan kehidupan dalam tanggung jawab kita sebagai orang tua. Kita kan ada yang sebagian besar sebagai ayah ibu, toh? Sebagai mama papa, meme bapo, peka dadong, dan seterusnya, apapun sebutannya itu. Ingatlah bahwa di mana dalam kehidupan ini kita melakukan aktivitas kita, pekerjaan kita sehari-hari, kita selalu diharapkan kita bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Bapak Ibu saudara-saudara, persekutuan jemaat yang ada di kolom 6 pada saat ini, saya percaya bahwa dengan kehidupan kita melihat bagaimana Rasul Paulus melalui perikop ini, dia sangat-sangat bersyukur. Bahkan dia menyatakan pujiannya di dalam kehidupan iman yang dimiliki oleh jemaat di mana? Iya, itu juga tentu diharapkan dimiliki oleh jemaat di mana? Di kolom 6 neneng sejatinya ta? Dojoh malu dini. Jumah Pak Luh dina firman Tuhan diberitakan, jap mulai tentu bawalah itu sebagai satu sukacita, syukur kita kepada Tuhan, ya. Karena apa? Tuhan yang senantiasa
menolong kehidupan kita sebagai umat. Dalam hidup inilah kita hidup beriman. Dalam kehidupan beriman kita ini melahirkan satu spirit, kekuatan, ya, semangat baru. Karena itu hendaklah hidup kita ini kita senantiasa isi dengan melakukan segala kegiatan-kegiatan yang berkenan kepada Tuhan, ya. Dengan kegiatan-kegiatan yang berkenan kepada Tuhan yang kita lakukan, kita senantiasa hidup menurut kehendak Tuhan. Beritakan terus kabar baik ini. Mulailah dalam kehidupan keluarga kita, ya. Kemudian baru dengan tetangga kita, dimanapun, kemanapun kita pergi, berada, bekerja. Nah, kalau yang masih siswa ya belajarlah dengan tekun, ya. Selalu saya ingatkan, jangan cuma apa, pagi, siang, malam, cuma itu yang selalu di apa. Padahal harus ingat bantu juga orang tua. Man HP terus gisi, apa yuk kalau bakat HP kalau makanin tuh. Ingat tentunya kan cuma ya, seingatkan firman Tuhan disampaikan Pak Pendeta Sarul, dadi ngisi gadget, dadi ngisi HP, tapi nyangon waktu gitu. Ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk ngopen nenek, bapak, akak, ada dong megai itu. Yenu ngidang megai sing paksa tuh. Tidak ada pemaksaan pastinya. Jadi dengan demikian kita sebagai ayah, sebagai ibu, ya, kak, dadong, bahkan anak-anak yang ada, pemuda, remaja, dan sekolah minggu, kita terus menjadi orang-orang yang bisa menjadi surat Kristus, ya. Menjadi surat Kristus bukan berarti nanti tato dinisin salib sing gitu. Surat Kristus yang bisa dibaca. Nya nadana. Ardianto, untuk keponannya berarti ya. Ardianto walaupun yo sing ngomong, tetapi dia melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, yang dikehendaki oleh Tuhan. Bukan cuma Hardianto ya, ini hanya salah satu contoh. Karena semua yang ada di sini bukan siapa-siapa saya. Semua ini adalah saudara-saudara saya. Semua di sini adalah keluarga saya semuanya. Sehingga dalam hidup ini kita terus bersinar dan terus menjadi berkat. Amin. Responlah firman Tuhan ini dengan satu syair lagu, berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Dan syair berikutnya, usah takut-takut buka suara, ada musik juga. Kumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu, berjiwa dalam kesemangat, kirimlah cahayamu. Haruslah kita sembah, kirimlah cahayamu, kirimlah berita Injil menyekatkan kelelahan, kirimlah berita Injil menyekatkan kelelahan.
Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik yang saya kasih dalam kasih